openingnya udah bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dari program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah dari Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini kami beberapa kelompok mempunyai tugas pengganti final, yaitu mengajar dalam materi bahasa daerah. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya akan mempraktikkan tugas tersebut, yaitu mengajar dalam materi bahasa daerah. Nah, di sini materi saya yaitu huruf lontara, mereka huruf sulapa. Di sini ada dua capaian pembelajaran saya. Yang pertama yaitu 3.1, mengetahui sejarah dan bentuk aksara lontara. Nah, untuk materi kita ke depannya, kita akan mempelajari bagaimana itu sejarah dan bentuk aksara lontara. Yang kedua yaitu 4.1, melafalkan aksara lontara dan menulis huruf aksara lontara bahasa Makassar dengan baik, dengan kosakata yang baik. Nanti kita akan belajar menulis huruf aksara lontara. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran saya, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan sejarah aksara lontara. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana itu sejarah aksara lontara, mulai dari siapa yang menciptakan, bagaimana selanjutnya dan lain-lain. Yang kedua yaitu siswa mampu mengucapkan makna aksara lontara. Nah, aksara lontara itu sendiri kan mempunyai makna. Nah, di situ nanti kita akan pelajari materinya ya. Yang ketiga, siswa terampil menghafal aksara lontara. Nah, sebentar saya akan menunjukkan bagaimana huruf-huruf aksara lontara itu dan kemungkinan kalian bisa lah menghafalnya nanti ya. Yang terakhir itu siswa terampil menulis huruf dan kosakata aksara lontara. Nah, di sini ada pengantar yang tadi suku Makassar adalah suku berbudaya. Sebagai suku yang berbudaya, suku Makassar harusnya bangga karena di samping memiliki bahasa tersendiri yang disebut bahasa Makassar, bahasa Makassar juga memiliki aksara tersendiri yang disebut aksara lontara. Ada yang sudah lihat aksara lontara? Sudah. Ya. Ada yang tahu bagaimana itu? Sebut. Kaki putih. Ya, 100. Aksara di sini ada yang tahu pengertian aksara lontara? Ya, saya jelaskan saja ya. Aksara lontara merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Mengapa? Karena termasuk kearifan lokal dan warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi. Ini kayak turun-temurun ini aksara lontara, kearifan lokalnya, budaya Sulawesi Selatan, bukannya Makassar. Selanjutnya, bentuk dan makna aksara lontara. Kita tahu bagaimana itu aksara lontara bentuknya, pernah dilihat kok. Nah, ternyata itu tidak semata-mata bentuknya begitu, harus ditulis begitu, itu tidak semata-mata, itu tuh ada makna yang terkandung dalamnya. Nah, di sini berdasarkan filosofis kultural masyarakat Sulawesi Selatan, aksara lontara berbentuk segi empat atau sulap empat dalam teknik penulisan dimulai dari bawah ke atas. Dimulai dari bawah ke atas dan berbentuk tebal tipis. Ada yang pernah lihat? Toh, ada itu kalau misalnya lihat kita di sini tebal, ada tipis. Ya. Itu makna filosofisnya terkandung pada teknik penulisan aksara lontara dimulai dari bawah ke atas atau tebal tipis adalah perjuangan yang membutuhkan usaha, pengorbanan, dan doa. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang bertahap, yaitu dimulai dari bawah, mulai dulu kayak apa gitu? Kalau gitu mulai itu merintis karir itu mulai dari bawah begitu sedikit dari bawah sampai bisa di sukses ke atas.
yang lebih besar atau yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Jadi itu makna bagaimana kenapa aksara lontar itu harus dimulai dari bawah dan tebal tipis, karena itu memiliki filosofis. Yang itu tadi harus dimulai dari sedikit-sedikit hal yang sederhana menjadi hal yang lebih kompleks. Nah, materi selanjutnya yaitu ini huruf lontara. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Saya Bu. Ya, silakan dulu. Kaganga, pabama, tadana, cajanya, yarala, saaha. Ya, berarti terkenal untuk bisa dibacain doang. Apa dia? Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda atau penanda bunyi. Kan ada biasanya tuh kalau ada tulisan lontar ada kaki kuteko. Nah, ini tanda-tandanya anak-anak ya. Nah, kalau tanda di atas itu kita bacanya i. Kalau dia titik di atas itu kita bacanya i. Kita bacanya i, misalnya ini kaki, ini kan tanda titiknya di atas. Nah, kalau titiknya di bawah itu kita bacanya ku. Nah, ini ku. Kalau kayak garis sebelah kanan di bawah samping begini, itu kita bacanya ke, e. Kalau ini ke, B, dan kalau di samping kiri itu kita bacanya O. Jadi nanti kalau kaki itu teko ya, maaf ya. Nah, di sini kita sudah masuk di rangkuman atau kesimpulan dari semua materi tadi. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan sebelum saya bacakan kesimpulan saya? Siapa? Silakan. Tidak Bu. Ya sudah, saya setuju. Di sini aksara lontara merupakan salah satu jenis aksara yang dipergunakan sebagai alat komunikasi tertulis di kalangan masyarakat Bugis Makassar. Dan sekedar informasi, lontara itu tidak hanya Makassar ya, ada juga Bugis. Ini intinya Sulawesi Selatan itu Bugis Makassar. Baik dalam penelitian buku teks maupun mata pelajaran di sekolah, maupun sistem penulisan surat menyurat. Jadi biasa itu ada cerita-cerita yang lontara itu aksara lontara berbentuk segi empat atau belah ketupat. Hal ini didasari dari pemahaman filosofis kultural bahasa Makassar bahwa keberadaan manusia berasal dari 4 unsur. Nah, tadi itu kenapa disebut segi empat atau kasulaka, itu ada 4 unsur. Yang pertama yaitu tanah atau hutan, yang kedua api atau jene, yang ketiga api atau pepe, yang ketiga yaitu air atau jene, dan yang terakhir itu angin atau angin. Ya, mungkin itu saja. Atau ada pertanyaan dari adik-adik sekalian sebelum saya tutup? Ya, sepertinya sudah paham semua. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.